Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, saya masih di Bandung nih. Masih di Bandung ya. Ada beberapa kerjaan sih. FNN bikin serangkaian liputan. Jadi dengan beberapa teman yang lainnya saya di Bandung. Tapi tentu kita pagi ini kita tidak ngomong soal Bandung. Kita ngomong soal ada berita kemarin 24 September ya, hari Jumat kemarin. Jumat ya memang ya, itu bacanya serem juga nih. Bunyinya aliansi BEM SI ultimatum Presiden Jokowi angkat 56 pegawai KPK jadi ASN dalam 3 kali 24 jam. Anda bisa bayangkan nggak? Anak-anak mahasiswa ini kadang-kadang ini bikin apa ya, saya menyebutnya sesuatu banget gitu. Oke, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Oke, saya bacain aja. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) memberi ultimatum kepada Presiden Joko Widodo untuk berpihak terhadap pemberantasan korupsi. Asik nggak? Harus. Karena negeri ini konon katanya sudah kadung ya. Sudah terlanjur menabalkan, memproklamasikan, mendeklar bahwa korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga harus ditangani dengan cara-cara extraordinary, termasuk di antara lainnya dengan membentuk KPK, sebuah konon katanya lembaga super body yang memang sebelum-sebelumnya menjadi taruhan harapan besar masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tapi saya katakan tadi sebelumnya itu apa? Sebelum revisi undang-undangnya yang berdarah-darah itu, yang terkenal dengan pasukan STM The Avengers itu, si Lutfi kalau nggak salah ya, dari Jakarta Utara dengan fotonya yang sangat melegenda itu, pakai baju putih abu-abu, seragam SMK-nya, pakai jaket, lalu pakai tudung gitu, lalu dia menutup mukanya karena gas air mata, di mana-mana asapnya, dan yang lebih heroik lagi karena dia menutup dengan bendera merah putih ya. Dan konon karena aksi itu bendera merah putih itu dia menjadi di proses hukum. Nah itu kembali ke soal RUU revisi tadi, bahwa KPK memang tadinya diharapkan menjadi sebuah lembaga yang betul-betul anti korupsi, pemberantasan korupsi garda terdepan. Tapi sebelum revisi dan sebelum lembaga itu dipimpin oleh Firly Bahuri, Jenderal Polisi aktif bintang 3. KPK di bawah Firly Bahuri ampun amburadul babak belur. Aduh, kacau beliau dan sebagainya. Dan kali ini kita bicara salah satu karya Firly, yaitu memecat 56 anggotanya, pegawainya, dengan dalih tidak lulus TWK, tes wawasan kebangsaan yang sangat sumir, yang kemudian setelah diributkan semuanya lempar badan, bukan saya, bukan mbak saya, BIN, PAN RB, KPK, semuanya lempar badan segala macam. Oke? Nah, dianggap tidak lulus TWK itulah maka mereka akhirnya dipecat. Dalam hal ini BEM SI mendorong Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengambil sikap terhadap 57 pegawai KPK yang menerima surat pemberhentian lantaran TWK, tes wawasan kebangsaan, yang dinilai maladministrasi dan melanggar HAM. Melalui surat terbuka, BEM SI dan GASAK meminta Presiden Jokowi untuk mengangkat 57 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN, sebagaimana sesuai dengan janjinya untuk memperkuat lembaga anti rasuah saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Memang
Ada videonya viral dengan siapa waktu itu, dia masih gubernur kalau nggak salah ya. Kita harus perkuat KPK, kalau perlu anggarannya kita naikkan 10 kali lipat, kalau perlu penyidiknya kita tambah menjadi 1000. Waduh, dahsyat betul bos. Jadi memang betul-betul orang satu ini, apapun yang dikatakannya selalu menjadi kebalikan dalam kenyataan. Ngeri nggak? Dan orang ini bukan siapa-siapa, bukan sembarangan maksudnya ya. Orang ini sangat powerful karena jabatannya Presiden Republik Indonesia. Wow, ngeri sekali. Ngeri sekali. Lanjut. Maka kami aliansi BEM seluruh Indonesia dan Gasak memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3 kali 24 jam tercatat sejak 23 September. Bunyi surat terbuka yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi. 3 hari, kalau kita ngitung 23, 24, 25, 26, berarti besok. Kalau kita 3 hari mulai 23, 24, 25 hari ini. Jatuh tempo, utang kali jatuh tempo. Lebih lanjut, sebagaimana termaktub dalam surat terbuka, BEM SI dan Gasak akan menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan jika ultimatum tidak digubris. Gue kira mau ngapain? Ya tapi gak apa-apa, bagus. Bagus, karena soal turun ke jalan, saudara sekalian, seperti kita tahu, hari-hari ini bukan perkara yang mudah. Sungguh-sungguh tidak mudah. Karena berbekal COVID, berbekal apa sih segala macam, aparat kepolisian dengan sigap membubarkan kerumunan. Membubarkan kerumunan, terutama khususnya wabil khusus apabila kerumunan itu tidak menguntungkan istana, apalagi membahayakan. Aksi demonstrasi turun ke jalan jelas tidak menguntungkan, pasti dianggap membahayakan istana, dan sudah hampir pasti aparat kepolisian pasti akan membubarkan. Maka itu saya katakan sungguh-sungguh bukan suatu hal yang mudah. Kita mau lihat bagaimana teknisnya teman-teman kita anak-anak kayak BEM UI dan Gasak ini menyiasati COVID yang menjadi momok itu. Aduh, menjadi alat tunggangan betul-betul ya. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih? BEM SI dan Gasak menilai surat ultimatum sangat tepat diberikan kepada Presiden Jokowi lantaran sesuai dengan kewenangannya. Jika Bapak Presiden masih saja diam, tidak bergeming, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan. Presiden sebagai pemimpin pemerintahan serta sesuai pasal 3 PP Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Wah, aduh, seru sekali, seru sekali. Saudara sekalian, gimana? Soal ini. Jadi soal TWK ini betul-betul terungkap bahwa Ombudsman juga sudah mengungkap ada maladministrasi. Komnas HAM, Komisi Nasional HAM Hak Asasi Manusia pun mengungkap ada pelanggaran HAM di sana. Dan itu betul-betul menghebohkan. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari konteks pemberantasan korupsi mereka ketengahkan. Nggak ada urusannya. Jadi lebih kepada profiling. Yang disebut katanya mau menyingkirkan Taliban. Taliban itu ada datang ke daerah mana ya, yang ada pengrajin beli ban bekas dari bekas truk, bekas apa kan diguntingin ban dalamnya jadi tali, itu Taliban. Ini aneh betul. Anda ingat masih tahu Taliban? Ada beberapa yang kalau nggak salah narasinya siapa? Najwa Shihab ya. Kalau nggak salah itu ada beberapa wawancaranya bagus. Apa? Bukan si watchdognya si Dandi Dwi Laksono. Itu bagus sekali. Saya Kristen. Mana saya mungkin disebut Taliban? Kata salah satu pegawai yang dipecat. Bahkan dari itu ada berapa yang Kristen, bahkan pendeta. Bagaimana mungkin Taliban yang selalu diasosiasikan dengan Timur Tengah, dengan Arab, dengan apalagi Arab Islam ekstrim, ada orang-orang yang tidak semua beragama Islam. Ada yang di wawancara itu juga orang Chinese ya, mohon maaf ya, Chinese Katolik pula kalau nggak salah.
Saya Cina, dia bilang gitu kan. Saya Katolik. Gimana saya disebut Taliban? Jadi ini emang dasar. Di bawah Firly Bahuri ini dasar sekali KPK. Pegawai-pegawai terbaiknya yang sudah punya rekam jejak mampu menuntaskan keras tegas terhadap korupsi, dia pecat-pecatin. Tapi untuk memberikan penyuluhan tentang anti korupsi, KPK mengangkat 7 kalau nggak salah, 7 napi, bukan mantan napi, 7 napi koruptor, saudara. Masya Allah. Bagaimana kita memahami cara berpikir Firly Bahuri dan para komisioner yang lainnya? Bagaimana? Dan di bawah Firly Bahuri luar biasa sekali para komisioner pun melakukan berbagai pelanggaran etik dan sebagainya kan. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya Allah. Aduh. Tapi kembali soal ultimatum anak-anak UI tadi, BEM-SI tadi, BEM-SI tadi dan Gasak tadi, Gerakan Selamatkan KPK. Ini menurut saya persoalan yang serius. Mas Jokowi sebagai presiden ini harus menanggapi soal serius. Jangan lagi berkelit bahwa saya tidak boleh dan tidak bisa mengintervensi soal hukum. Soal ini kan Jokowi mengatakan itu biarkan tunggu keputusan MA dan MK. Itu saya tidak boleh dan tidak bisa. Kan begitu bilangnya. Enggak, bukan itu. Proses hukumnya, presiden sebagai eksekutif, kepala eksekutif negara ini memang tidak boleh. Tidak bisa dan tidak boleh mengintervensi. Normatifnya begitu. Tapi sebagai kepala eksekutif, karena kehakiman ada menteri hakimnya. Dan menteri kehakiman itu HAM itu, hukum dan HAM itu adalah menteri. Menteri adalah pembantu presiden, jangan lupa ya. Lalu apalagi? Aparat kepolisian yang masih soal hukum, ada Kapolrinya. Kapolrinya adalah pembantu presiden dan sekarang juga bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ini secara proses hukum, presiden memang tidak bisa dan tidak boleh mencampuri proses hukum. Tapi sebagai presiden dia bisa memberikan arahan, guidance. Dia bisa perintahkan menteri kehakiman agar para hakim memutus persoalan, memutus kasus dengan adil. Adil, berkeadilan. Bisa. Dia sebagai presiden bisa memerintahkan Kapolri untuk menetapkan hukum. Memeriksa, memanggil, menyidik, menahan, segala macam dengan equal. Tanpa pandang bulu, tidak boleh tebang pilih. Bisa itu arahannya, bisa diberikan arahan seperti itu. Tapi kan dalam soal seperti ini presiden selalu mengatakan saya tidak boleh mengintervensi. Ya iya, tapi itu tidak berarti membuat Anda kemudian duduk tengok-tengok melihat apa yang terjadi, membiarkan kegaduhan. Ini jelas-jelas kata ombudsman yang dibentuk oleh undang-undang ini sebuah maladministrasi. Sebuah kesalahan administrasi yang harus dicegah karena ini menyangkut nasib pegawai, nasib orang yang di belakangnya ada anak istrinya, keluarganya, dan lain-lainnya. Dan yang paling penting dalam konteks KPK, orang-orang ini, para pegawai ini sudah memberikan track recordnya. Mereka ganas terhadap koruptor, tegas terhadap korupsi. Dan ada rekam jejaknya gitu loh. Aduh, ini kan, mau ngomong apa lagi? Gimana anak-anak BEM ini kira-kira melaksanakan nanti katakanlah mulai 23, 24, 25, 26 besok bos, hari Sabtu, hari Ahad. Apakah hari Ahad boleh makan aksi? Saya nggak tahu. Kalau nggak salah nggak boleh hari libur ya. Dan bagaimana mereka melumpuhkan Jakarta? Ini pasti suatu peristiwa yang menarik sekali. Sebagai jurnalis, ini berita besar. News value-nya tinggi. Apapun yang terjadi, apakah gagal berunjuk rasa karena sikap aparat yang sangat antisipatif. Keren ya, antisipatif ya. Saya mau bilang responsif, nggak enak, apalagi represif ya. Karena aparat kita kan gitu, untuk hal-hal yang kerumunan itu kan sangat ya, tegas gitu ya. Terutama kerumunan yang seberang sini gitu ya. Kerumunan
waktu sidang-sidang Habib Rizik itu kan banyak masa pendukungnya, pengikutnya yang datang memberikan dukungan moral, tapi kan tidak bisa mendekat ya. Baru di jembatan flyovernya saja udah disapu bersih gitu kan, dengan dalih keraman kerumun nggak boleh. Tapi bola-balik Jokowi bikin kerumunan, nggak apa-apa, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang disidang, nggak ada yang dipenjara, walaupun lempar-lempar bantuan, orang datang berkerumun, ya itu kan polisi kita seperti itu, ya sama-sama kerumunan. Jadi COVID itu kalau mau ngilangin COVID itu ternyata gampang, saudara. Ini sorry nyimpang dikit, mau ngilangin COVID itu gampang, suruh presiden keliling ke semua daerah, ke semua wilayah, ke semua kecamatan, ke semua kelurahan, dan suruh orang berkerumun, nggak ada COVID. Nggak ada COVID. Buktinya nggak dibubarkan oleh polisi. Panitia nggak ditangkap, nggak dipanggil. Halo anak-anak mahasiswa, saya boleh dong nyebut kalian anak-anak ya, karena pasti kalian usianya layak dan cocok banget, pasti kalian masih 20-an. Anak-anak mahasiswa ya, oke. Selamat, kami beri semangat, dukungan, moral, model ya, lakukan. Kalau itu mungkin dilakukan dan bisa dilakukan. Memang pemerintah ini harus terus dikritisi, karena dengan dikritisi saja mereka seperti mengambil sikap anjing menggonggong kafilah berlalu. Tunggu dulu. Anjing menggonggong kafilah berlalu itu pepatah paribahasa yang kita pelajari waktu sekolah. Prakteknya di Indonesia, terutama di era-era ini, bukan anjing menggonggong kafilah berlalu, tapi anjing menggonggong kafilah ambil batu, tipuk, pluk. Saya Dimulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.